Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Bersyukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Kita bersyukur karena kita hidup dalam keberkatan Tuhan, dalam anugerah dan pertolongan Tuhan atas kehidupan kita. Sekalipun sampai hari ini ada doa-doa yang saya percaya masih belum dijawab Tuhan. Masih juga ada pergumulan, tantangan, badai hidup dalam kehidupan kita. Tapi satu hal yang kita tidak boleh pungkiri dan ini yang harus kita imani, bahwa selalu ada pertolongan Tuhan, selalu ada penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena itu jaminannya dalam kehidupan saudara dan saya. Yesus bilang, aku menyertai kamu sampai kepada kesudahan zaman. Jadi apapun keadaan kita, apapun situasi kita hari-hari ini, yang kita tetap fokus adalah saya tahu saya hidup disertai Tuhan. Kalau Tuhan menyertai hidup saya, maka ada pertolongannya. Kalau Tuhan menyertai hidup saya, maka ada penghiburannya. Kalau Tuhan menyertai hidup saya, Tuhan bisa pakai 1001 cara untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Katakan amin, haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya berharap setiap kita tetap terus tertanam dalam kebenaran firman Tuhan, dan bantu bagikan kembali, sebarluaskan renungan singkat ini, saudara dikasih dalam Tuhan, karena saya percaya betul apa yang memberkati hidup kita akan juga dapat memberkati dan menguatkan orang lain. Kita akan datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita berdatang sama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan buat setiap kami. Kami mengucap syukur buat setiap berkat Tuhan, buat setiap anugerah dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Sehingga kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena pertolongan Tuhan. Dan saat yang indah ini juga kami rindu untuk mendengarkan sabda-Mu, firman-Mu yang memberikan kami kekuatan, pengharapan dan penghiburan. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami ya Allah Roh Kudus. Buka hati kami untuk firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui bahwa setiap kita yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dosa kita dihapuskan. Ya, ini yang menjadi kebenaran dalam kehidupan kita yang perlu kita tahu, sehingga pada akhirnya ketika kita sudah diselamatkan, dosa kita sudah diampuni, hidup kita sudah dibenarkan, maka kita nggak boleh lagi bermain-main di area yang sama, yaitu di area dosa di mana dulu kita berkecimpung di dalamnya. Itu sebabnya kita perlu ingat hal ini agar kita tahu bahwa ketika Yesus sudah selamatkan saya, maka saya nggak boleh lagi main-main di area lama saya. Saya sudah menjadi ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, Alkitab katakan. Dan saya nggak boleh lagi bermain-main dengan dosa, karena dampak dosa akan menghancurkan hidup saya, hidup keluarga saya, hidup keturunan-keturunan saya. Itu sebabnya kenapa dalam 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, 1 Yohanes pasalnya yang ketiga, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-9. Kita akan lihat sama-sama saudara. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia. Jadi orang yang pribadi yang ada di dalam Kristus itu seharusnya tidak berbuat dosa lagi, Alkitab katakan, iya kan? Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Betul, tidak ada manusia yang kebal terhadap dosa, tetapi keputusan untuk melakukan sebuah dosa, sesuatu yang melanggar titah firman Tuhan, itu keputusan kita dan kita yang membuahkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya percaya godaan itu setiap saat datang, ya. Godaan daging, godaan tawaran-tawaran untuk kita buat dosa, untuk kita jatuh dalam dosa, untuk kita jauh dari Tuhan, itu setiap saat menghampiri hidup orang percaya. Tetapi kita mesti memutuskan, sama-sama bilang sama saya yang memutuskan. Kitalah yang memutuskan apakah saya mau membuahi dosa atau saya menolak dosa.
Itu keputusan saudara dan saya. Tetapi semua orang di muka bumi ini akan mendapatkan tawaran yang sama untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi kita yang hari ini sudah mengerti firman Tuhan, kita diingatkan, orang yang tetap berada di dalam Kristus Yesus tidak berbuat dosa lagi. Ya, setiap orang, perhatikan, yang tetap berbuat dosa ketika dia sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia tetap berbuat dosa, sejatinya dia tidak melihat dan tidak mengenal Dia, tidak mengenal Allah. Jadi jangan sampai kita salah dalam mengartikan, oke, saya hidup dalam kasih karunia Tuhan, saya diselamatkan, dosa saya diampuni. Tetapi Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, saudara dikasih dalam Tuhan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau yang menabur dalam daging, engkau akan menuai kebinasaan. Engkau yang menabur dalam roh, engkau akan menuai kehidupan. Di mana kita menabur saat ini? Kalau kita menabur dengan perbuatan-perbuatan daging, jelas Alkitab katakan bahwa sejatinya engkau tidak berada di dalam Kristus. Dan orang yang tetap berbuat dosa sekalipun dia sudah mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka sejatinya, saudaraku, dia tidak pernah melihat dan tidak pernah mengenal Allah. Alkitab jelas katakan di ayat yang ke-9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi jelas, kalau ada orang-orang yang mengaku saya adalah anak Tuhan Yesus, kalau ada orang-orang yang mengaku bahwa saya hidup di dalam Yesus dan saya sudah diselamatkan, namun masih tetap berbuat dosa, masih suka nipu, masih suka maling, masih suka mengkhianati, berzina, mencuri, masih tetap suka berbohong, berdusta, itu dipertanyakan lagi keselamatannya. Halo, Alkitab jelas mencatat, saudara, jangan sampai kita di gray area abu-abu. Di sisi lain kita bilang kita sudah diselamatkan, tetapi perbuatan-perbuatan sudah diselamatkan itu tidak ada. Harusnya ada, karena orang tidak lagi akan berbuat dosa ketika dia tahu dia sudah diselamatkan. Ingat, setiap orang yang sudah diselamatkan sekalipun, dia akan mendapatkan tawaran-tawaran. Ingat sifatnya penawaran terhadap dosa. Engkau mengkhianati suamimu, engkau mengkhianati istrimu, engkau akan berbuat zina, engkau akan korupsi, engkau akan mengambil keuntungan dari orang lain, engkau akan berdusta. Itu ditawarkan termasuk kepada orang-orang yang sudah percaya Yesus, termasuk orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi pada akhir kita yang memutuskan, apakah tawaran itu kita reject, kita tolak, atau tawaran itu kita terima dan kita buahi, kita lakukan, sehingga engkau akhirnya berbuat dosa lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, ada seorang yang lumpuh, yang tidak bisa berjalan, saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus sembuhkan. Yesus ketemu lagi, Yesus bilang dalam Yohanes 8 ayat 11, Yohanes pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi Yesus ingatkan kepada orang lumpuh ini. Yesus ingatkan juga kepada saudara dan saya. Kita yang sudah diselamatkan dari dosa, kita yang sudah disembuhkan, kita yang sudah dipulihkan, ayo berikan hidupmu. Alkitab jelas katakan, hidupmu bukan milik engkau lagi. Hidupmu telah dibeli dengan darah yang mahal, dan hidupmu bukan milik engkau lagi. Jadi kita gak bisa lakukan sesuatu sesuka-sukanya kita, gak bisa. Itu berarti hidup kita jelas bukan miliknya Tuhan, masih miliknya kita. Gitu kan? Akhirnya kita suka-sukanya kita. Saya mau lakukan dosa, sekalipun saya beribadah. Yang penting saya beribadah lah pendeta. Yang penting saya sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hey bos, engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidupmu di dalam Dia itu ada buahnya. Namanya buah pertobatan. Nah kalau buahnya itu tidak terlihat, justru buahnya adalah perbuatan-perbuatan cabul, perbuatan-perbuatan zina, perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan, dipertanyakan lagi keselamatanmu. Jadi jangan sampai kita dipermainkan dengan si jahat yang terlihat seakan-akan kita sudah diselamatkan, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi buahnya tidak terlihat, saudara. Iya kan? Justru kita seakan-akan masih ada di dalam Dia, tetapi ternyata kita masih jatuh bangun, terus-menerus jatuh dalam dosa. Sejatinya engkau belum ada di dalam Yesus. Hati-hati, berjaga-jagalah, jangan sampai kita pikir kita sudah diselamatkan, ternyata kita masih ada di luar Yesus.
kita berdoa, kita datang sama Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, hari ini kami dengarkan firman-Mu. Firman-Mu menegur setiap kami, diingatkan kepada kami bahwa kami yang hidup di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Namun seandainya Tuhan dapati kami mengaku sudah menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengaku sudah hidup dalam Engkau, tapi pada kenyataannya kami hidup masih dalam dosa-dosa kami, hari ini Tuhan, jamah setiap umat-Mu dimanapun kami berada. Sehingga di hari-hari akhir ini kami hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kami tidak mau didapati sama seperti 5 gadis yang bodoh, yang ternyata kami bermain-main dengan keselamatan. Kami tidak berjaga-jaga. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Sehingga apapun dosa pelanggaran kami datang, kami akui di hadapan Tuhan. Kami percaya kami akan dipulihkan. Dan saat itu kami tidak mau bermain-main lagi dengan dosa. Roh Kudus mampukan setiap kami semua. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Biar semakin hari kami semakin diubahkan, semakin hari kami semakin dipulihkan dan memuliakan nama Allah. Berkat-Mu ada atas setiap kami Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Stop bermain-main dengan dosa. Waktunya sudah sangat singkat. Hiduplah sungguh-sungguh, berjalanlah dalam kekudusan, hiduplah di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati kita.